keren. Ih, keren banget. Ini soalnya kecil sih ya, cuma segini. Tapi keren dong. Ada yang bolong, Iya, makanya bolong, salah iya. satu kombinasinya orang yang suka korek kuping Aduh ya Allah, yaitu takut banget. bolong gendang telinganya. Ya Allah, takut saya bolong. Gua Dede, biasa dipanggil Dede. Usia 24 tahun, pekerja pengabdi Miko Panggayo. Namanya Grace, umur 22. Kerjaan nulis. Nulis apa nih? Nulis aja sih kerjaan saya. Ya, nama gue Kinur, usia gue berapa ya? 27, kalau nggak salah ya. Kerjaan gue masih editor di Koenion. Kebetulan tahu mau ngorek-ngorek kuping. Mau ke dokter. Kayak kita sakit ya, Kak? Gue kasih tahu sih, dia bilang kan mau ke PHP. Terus gue bilang, oh ya udah gue sekarang periksa sinus ya kan, senang banget gue lumayan gitu. Bukan, ini mau ke telinga doang lah, gimana? Telinganya doang, kan itu di dokter THT. Kagak, gue kayak mesen yang apa namanya? Bersihin conge gitu. Pernah sering saya langganan. Oh, bisa? Ya memang gitu ya, saya dari kecil memang ada kelainan. Beneran ini. Kelainan dalam pernafasan. Nah ini gue ada kebiasaan buruk sih dari gue. Gue ngorek kuping tuh bukan karena pengen bersihin, enggak, karena memang gatel banget kuping gue. Dan itu bikin gue infeksi pernah. Kuping gue itu yang kiri ini tuh bengkak gitu loh. Pokoknya hidung gue udah kapan ya? Pas SMA itu udah aneh banget, kayak di sini kok geganjel mulu gitu. Gue keluarin ingus tuh nggak ada. Kenapa? Bulu hidung lu tebel. Kagak ngaruh, masalahnya di sini. Rasa di sini kayak apa ya? Ada lendir gitu, tapi kalau lu itu nggak keluar. Kok masih ada, iya. Terus gue nggak berani ke dokter atau ke THT karena gue takut kamu yang ngorek-ngorek kuping mulu, ntar mak gue ngomel gitu. Terus gue kayak biasa aja, gue diem aja. Soalnya itu hilang sendiri. Jadi hari ini kita bakal ke THT. Ngapain tuh? Kuping lu bakal dikorek-korek secara profesional. Iya, gue berharap sih itu akhirnya datang juga kesempatan ini. Halo, saya Tiara Melati, saya dokter spesialis THT. Saya bekerja di Mayapada Hospital Kuningan, Jakarta. Bergabung sama Mayapada sudah dari 2019. Korek kuping itu kan sebetulnya kalau secara ilmu sekarang yang sudah semakin berkembang, kita ketahui ternyata tidak berguna gitu, karena daun telinga kita itu sudah bisa memiliki mekanisme untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi dengan cara pergerakan rahang ketika kita makan ataupun bicara, itu akan membantu perjalanan keluar dari kotoran telinga keluar, nah ke daun telinga. Jadi nanti kalau telinga kita diraba gitu, memang sebetulnya teraba lebih berminyak dibanding kulit lain. Gitu. Itu tandanya kotoran telinganya sudah disebaratakan, dikeluar dari daun telinganya. Jadi kalau misalnya mau membersihkan telinga, cukup dengan handuk atau yang basah yang dihangatkan, atau dengan sabun gitu, daun telinganya aja dikeringkan udah, tapi nggak usah dikorek liang telinganya. Liang telinga itu bentuknya seperti terowongan, ada di permulaan sampai ada di akhirnya itu gendang telinga gitu ya. Nah, di bagian depannya itu kita lihat ada jenis kulitnya yang berbeda, yang ada bulunya. Nah, yang ada bulunya itulah sebetulnya bagian telinga yang mengeluarkan kotoran. Dan hanya di situ aja. Ketika kita masuk ke dalam, kita lihat tuh liang telinganya kulitnya sudah jenisnya berubah. Sudah tidak ada lagi yang berbulu. Karena itu memang secara anatomi, secara alami, kita nggak perlu tuh ngorek sampai ke dalam. Sakit nggak? Geli. Iya, geli ya. Tapi bersih kok. Dalam juga ya? Dalam, Ki. Lain. Oh, nggak pernah saya sampai segitu. Iya, tapi ini kotorannya ada di situ. Tuh dong, tuh merah dong. Itu kotorannya aja nih, sedikit tapi nggak perlu diapa-apain sih. Itu nempelnya lumayan keras, Dok ya. Ini dia emang jenisnya kayak kulit berminyak sih ya.
Oke. Kulitnya memang berminyak ya. Iya. Kulit di bagian luar itu dia mengeluarkan keringat. Oh iya. Tapi kalau di kulit di liang telinga, dia itu komposisinya nggak seperti kayak di kulit yang keringatan. Jadi komposisinya airnya lebih sedikit, jadi makanya kayak berminyak. Oh. Nah, tapi memang jenis kulit itu beda-beda kan. Oh, kulit aku nih yang nggak gampang kotor gitu ya. Kelenjar keringatnya. mungkin agak kering kali ya Oh iya iya. jenis kulitnya ya. Kalau yang kayak gini, Ini agak kita merah. takutnya dia ada jamur gitu. Ini ternyata enggak ya. enggak. Tapi kayak iritasi gitu dong merah. Iya. Mungkin apa dok? Keseringan dikorek-korek apa gimana? Betul, tuh karena keseringan dikorek ya. Jadi ini bisa kelihatan ya kayak habis digaruk gitu. Iya iya. Oh, iya. iritasi dok. Heeh. Terus ini gendang telinganya juga udah kena nih. Oh iya dok. Maksudnya kena garukan. Oh, tapi nggak Yang- kan dok? Enggak, alhamdulillahnya masih intak ya, masih utuh. Emang ada yang hilang dong? Ada yang bolong. Iya, Makanya bolong, salah bolong satu sekali. komplikasinya orang yang suka korek kuping Aduh ya Allah yaitu takut banget. bolong gendang telinganya. Ya Allah takut saya bolong. Berarti gendang masjid nanti deh. Berarti setiap kamu dengar ada takbir. Alhamdulillah. Ih, keren. Ih, keren banget. Ini soalnya kecil sih ya, cuma segini. Tapi keren dong. Oke, Bersih ya? bersih. Nah, emang kalau telinga kita kan bisa bersih sendiri, makanya nggak perlu dikorek. Nah gunanya cotton bud apa? Nah, cotton Iya. bud itu Selain untuk silahkan selain boleh untuk luka dicari ya gitu. Di Wikipedia, dia diciptakan bukan untuk mengorek. Dia diciptakan untuk mengoles, ya. Coba kalau mengoles mentega di roti, ketahuan ya, beda gerakannya gini ya, ngoles ya. Iya. Ini ya. Bukan gini gitu, kalau ngorek kan gini. Coba kawin kali. Iya, ngoles obat gitu. Karena kalau cotton bud itu dia bukan mengeluarkan kotoran, tapi malah memadatkan kotorannya ke dalam liang telinga. Udah dipadatin sampai ngedorong pula kotorannya. Kalau nempel gendang telinganya sama kotoran, gendang telinga itu dia nggak akan bergetar menghantarkan suara. Makanya jadi kayak redup ya gitu, Oh, kayak iya. kurang dengar. Ini saya pakai hidrogen peroksida, tapi kalau untuk disemprot biasanya kita pakai air hangat aja. Air hangat aja dok ya. Ini fungsinya untuk tadi mengobati iritasi tadi dok ya. Agak sedikit perih sih dok. Iya, soalnya kan ini ada asamnya ya. Jangan nangis kak. Ya namanya kulit, kalau misalnya kita ke lecet, gesrek itu pasti akan bengkak. Ya itu awalnya karena bengkak. Nah, tapi kalau misalnya keseringan, nanti lama-lama liang telinganya menebal. Iya, bisa nutup Semakin loh. nutup nanti. Bisa kayak Ih, gitu. budek kayak kena Iya. setan budek di kereta. Bang. Ih, serem. Ya Allah kok saya takut ya. Saya bilang kulit telinga kan memang tipis gitu ya. Jadi kalau dia luka, terus kena gesekan terus-menerus, justru malah dia akan kayak ada tumbuh sel kulit yang Oh. terselubung. Kayak keloid ya. Eh, Bekas luka gitu nggak sih dok? bekas luka, tapi dia terus menjadi radang, dan kalau misalnya di liang telinga itu kulitnya jadi dia kayak kista gitu. Kalau gatel banget, minum obat gatel. Oh ada obatnya dok? Ada obat alergi aja. Obat alergi Alergi biasa biasa. gitu. Oh. Tapi yang jelas stop korek kuping. Karena di sini tadi saya nggak lihat ada penyebab hal yang bisa bikin gatal sekali. Biasanya apa dok yang menyebabkan gatal sekali? Itu jamur, Jamur. tadi, sama paling kondisi sistemik misalnya kayak diabetes. Oh. Jadi orang diabetes itu yang memang gula darahnya tidak terkontrol, dia akan selalu merasa gatal, tapi gatalnya nggak spesifik di telinga, biasanya Iya. bisa di seluruh tubuh. Sebetulnya cukup baik ya semua kebersihannya. Memang seperti layaknya masyarakat umum, ada yang suka banget sama korek kuping dan itu kelihatan banget tadi dalam pemeriksaan kita ya. Jadi memang banyak banget yang menggunakan korek kuping itu sebetulnya tidak sesuai indikasi. Tadi jadi kita tuh habis check up gitulah, check up itu kan sih untuk THT ya, khususnya telinga di Mayapada Kuningan. Jadi itu apa sih lokasinya deket sama kantor lama gua sih. Ya cukup strategis lah dari jalan besar ya kan. Yang tadi sih gue nanya juga, gampang mas kalau kesini tuh bisa ngindarin ini kok apa namanya ganjil genap. Soalnya kata ada 2 pintu sebelah sana gitu pintu masuknya. Rumah sakitnya termasuk salah satu rumah sakit terbagus yang pernah gue datengin sih. Terus kalau misalnya ngomongin protokol kesehatan juga udah pasti ya namanya rumah sakit. Gua awal masuk rumah sakitnya kayak mental lu udah nyampe situ bukan untuk berobat tapi kayak ya
ke tempat wajar pada umumnya gitu. Orang-orang yang di sana juga ramah-ramah, yang ketemu sama kita juga baik-baik. Terus gue kan ke toilet tuh awal-awal, gue nanya ke OB-nya gitu, Mas, toilet sebelah mana ya? Dia nganterin gue sampai ke depan toilet. Di sini Mbak, saya anterin aja gitu. Terus dokternya ramah banget sih, terutama tadi pas kayak dia mencoba untuk menghafal nama orang-orang ini, manggil dengan nama gitu. Kayak lu orang baru tapi dia udah ngeh nama lu, kayak lu ngerasa kayak ini gak sih, kayak orang ini udah ngehargain gua nih, dia udah tahu nama gua. Pertama, telinga saya ternyata tidak kotor-kotor banget. Kata dokternya sih itu normal, dari skala 1 sampai 10 saya 1 gitu. Terus kotoran yang ada di telinga saya juga yang di tempatnya, di tempat bulu-bulu itu. Gue sih ngiranya emang kuping gue bersih gitu dan nggak terlalu banyak kotorannya lah, lendir-lendir gitulah, paling gue nggak terlalu keras gitu. Pas dicek ya ternyata agak-agak kotor kan. Soalnya gue tuh ngerasa lebih dari 10 tahun gue nggak pernah punya kotoran telinga. Setiap gue cotton bud, itu cotton budnya bisa gue taruh lagi saking bersihnya. Serius li. Jadi kotoran tuh nggak ada yang nyangkut gitu. Makanya gue penasaran, Dok, boleh nggak dicek kuping aku? Mungkin siapa tahu di sini ada vacuum cleaner, aku nggak tahu kan. Dicek ternyata bersih, sehat kok Mas, ini bersih gitu. Ternyata kalau kotor, gue sama Hawing mau ke rumah sakit untuk berobat. Oh ternyata nggak ada masalah sama telinga gue, mungkin masalah keimanan aja sih. Sepertinya saya yang paling bermasalah kupingnya ya, sesuai ekspektasi gue. Karena kan dari kebiasaan gue mengorek-ngorek kuping dengan cotton bud yang sering itu, jadi ternyata yang lain kan pada kebuka nih ya. Gue tuh udah kayak gini, malah menyempit karena ada pengerasan di bagian kulitnya karena sering kegesek gitu. Gue awalnya sangat berekspektasi kita bisa dapetin konten yang satisfying gitu, yang ngeliatin kotoran-kotoran dibersihkan. Kayak kita kalau ngeliat konten orang ngebersihin komedo, ngebersihin apa lagi ya? Ketombe, pokoknya yang menjijikan tapi sebenarnya kita tonton juga gitu. Tapi ternyata teman-teman di sini tuh lumayan bersih lah. Cuman mungkin lebih jadi banyak info sih, terutama soal gimana cara lu menjaga kebersihan telinga ya. Gue termasuk orang yang secara volume mungkin banyak lah. Gue kayak kalau misalnya bersihin telinga pakai cotton bud itu bisa ngabisin 5 sampai 6 cotton bud mungkin, tapi ternyata ya tidak disarankan. Maksudnya kita kan kalau bersihin telinga enak ya, kayak ngorek anjing enak gitu. Enak gitu bersihin telinga, cuman ternyata itu tidak disarankan. Ke THT perlu sih, soalnya kan gue juga ke THT ya itu buat hidung kan. Untuk kalau telinga kan penting juga, ya, wajib lah seenggaknya, at least setahun sekali lah sama ngecek aja nih, takutnya ada masalah sama telinga kayak gendang yang bolong. Gue juga baru tahu buset bolong, terus gimana kok ada bolong. Pesan juga kalau pakai headset jangan pakai yang earbud, pakai tuh yang biasa, tau gak sih, yang pipi gitu, jangan yang ada karetnya yang masuk gitu loh. Itu tuh nih pakainya tuh yang pipi seperti ini, kalau nggak yang gini. Dan juga nggak boleh lebih dari 6 jam, volumenya maksimal 60% dari 100%. Kalau enggak nanti bisa memicu penyakit-penyakit telinga yang lainnya gitu. Ini terluar bisnis ya, kita ngomongin fakta dan medis. Ear candle kalau bisa jangan deh. Karena gue pun pernah nonton video ear candle ya, ear candle itu ya kotorannya dari si lilinnya, bukan dari telinga. Telinga tuh dindingnya panas dan ketika dipanaskan itu berbahaya, bisa kebakaran. Bayangin lu punya kuping kebakaran kuping. Kebakaran hutan aja udah serem kan. Nah itu lebih baik ke THT, harganya nggak mahal kok. Kalian bisa ke klinik dan lain-lain gitu, maksudnya jangan sampai ngerasa budak kedukun. Oh ini ketutupan nih kupingnya. Sebenarnya Freudian sebelum ke THT ini sempat nyari-nyari alat tuh. Sebenarnya kan ada merek Xiaomi, ada merek banyak lah. Itu sebenarnya dijual juga di e-commerce kayak lu beli buat pembersih telinga, ada kameranya, itu bisa nyambung ke Bluetooth. Itu bisa lu beli, cuman kayaknya sih tidak disarankan untuk membersihkan sendiri ya. Tadi kan yang nyoba beneran diambil itu gua sama Kinur, dan itu rasanya beneran dalam banget, gak kayak biasanya kita ngorek telinga paling itu cuman sebatas ya tadi bagian. Jadi di telinga itu ada bagian yang ada bulunya, nah yang dibersihin tuh di dalamnya, jadi lebih dalam lagi. Jadi itu sensitif banget, waktu ditekan dikit aja itu agak sakit sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya orangnya tidak terlatih atau misalnya ya orang-orang biasa lah, ya, lu bisa ngelihat sih sebenarnya nggak sampai gendang telinga, cuman kalau nggak sama ahlinya menurut gue bisa sampai bikin iritasi sih atau luka itu. Jadi kalau bisa dihindari lah untuk
iseng-iseng nyoba gitu, mending langsung ke THT aja, itu aja sih. Mungkin saran saya adalah stop korek telinga nomor 1, karena cotton bud itu diciptakan tidak untuk mengorek tapi untuk mengoles. Jadi stop korek telinga dengan apapun, apakah itu dengan jari, atau mau pakai cotton bud, mau pakai peniti, mau pakai apapun, jangan. Jadi kalau misalnya memang mau membersihkan telinga, cukup daunnya saja, pakai sabun, pakai handuk, pakai air, cukup sudah sampai situ. Setelah dikeringkan sudah, nggak perlu dikorek-korek. Kalau mau memang harus terpaksa banget, cek boleh ke dokter THT 2 kali dalam setahun.